Nggak ada kok kepikiran untuk masuk ke teknik. Jadi dulu passionnya apa, Pak? Semua manusia dilahirkan adalah pintar. Cuman cara ngasahnya aja beda kan. Kalau nggak jadi ketua kelas, ibu saya datang menghadap kepala sekolah. Dan ibu saya ngomong ke saya, Henry nggak perlu juara, tapi harus ketua. Sebagai akademisi, nama yang satu ini merupakan sosok yang syarat dengan prestasi. Meraih Indonesian Best 50 Award 2014, The Best Leading Education of the Year dari Menteri Pendidikan Nasional 2014 lalu adalah salah satu pembuktian dari pria kelahiran Padang Panjang, 10 November 1963 ini. Tak berhenti di sana, dosen hebat ini merupakan orang pertama dan satu-satunya dosen yang menduduki jabatan rektor di salah satu kampus teknik ternama di Sumatera Barat 3 kali berturut-turut. Suatu kepercayaan pihak kampus yang tentunya sangat berdasar, mengingat sepak terjang, prestasi, ide, dan leadership yang dimilikinya. Simak wawancara eksklusif Inspirasi Minang 1 bersama Dr. Insinyur Henry Nofrianto MT, resep sukses ala Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Minang 1, dimanapun berada, Alhamdulillah bersua kembali bersama saya Rifo Septian dalam rubrik Inspirasi Minang 1. Dan pada kesempatan kali ini kita punya tamu spesial. Beliau adalah rektor di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Barat. Langsung saja kita sapa beliau Bapak Dr. Henry Nofrianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kedatangan Minang 1 di ruangan Bapak. Pertama-tama Pak, selamat ini Bapak sudah berhasil meraih gelar doktor. Terima kasih. Iya, itu kalau saya tidak salah itu kajiannya adalah mengenai Cooperative and Discovery Learning. Ini menarik ini Pak. Biasanya Cooperative Learning, Discovery Learning itu dipisah ini. Ini Bapak gabung ini. Gimana ceritanya Pak? Mengapa digabung? Iya. Adalah ini pengalaman sehari-hari saja di dalam saya sebagai dosen mengajar di kelas. Kemudian ditambah dengan anjuran daripada pemerintah di dalam pembelajaran di abad 21 tuh. 4.0 ya. Lulusan perguruan tinggi mau lulusan SMK yang dituntut itu adalah 4C kan. Pertama adalah komunikasi atau komunikatif. Yes. Ya kan? Yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif. Nah, kemudian yang ketiga kreatif. Yang keempat adalah berani mengambil keputusan. Problem solving ini kan. Problem solving. Ya. Ini kita coba gabungkan. Yang selama ini ditambah kuliah di perguruan tinggi. Ini dominan hasil daripada survei saya. Dominan dosen mengajar dengan metode adalah teaching center learning. Istilah di jalan itu adalah satu arah dia. Satu arah, tidak diberikan kesempatan untuk mahasiswa bertanya dan sebagainya. Ya. Maka dengan adanya discovery dan kooperatif itu jelas adalah belajar kelompok dia. Ya. Dari belajar kelompok itu akan muncul nanti jiwa kepemimpinan, jiwa kebersamaan, ya kan? Kemudian untuk berpendapat. Yang di discovery ini sederhana aja adalah penemuan dari ilmu yang telah ada. Dia ada juga nanti metodenya inquiry. Ya, inquiry satu lagi kan. Kalau inquiry itu adalah sesuatu yang belum ditemukan, itu yang mau kita temukan. Kalau yang discovery adalah sesuatu yang sudah ada. Maka ini kita gabung dengan harapan discovery-nya anak-anak lebih mandiri untuk membaca, ya kan? Membaca, menggali, kemudian mencoba menemukan. Setelah dia temukan yang disebut dengan hipotesa awal, kemudian dia bawa di kelompok ahli namanya di dalam disertasi saya untuk belajar kelompok, diskusi dan sebagainya. Fungsi dosen di mana? Fungsi dosen adalah sebagai supervisor. Ya, mengawasi kemudian memberikan nanti
pengetahuan yang artinya mungkin agak meleset, nanti mahasiswa ini ngomong mungkin itu diluruskan. Yang akhirnya adalah akan tercipta student center learning. Berarti kan hijrah nih dari TCL menjadi SCL, student center learning. Iya. Harapannya ini dipakai oleh seluruh dosen di sini, yang artinya mata kuliahnya hampir mirip dengan perencanaan perkerasan jalan. Jadi tidak harus seluruh mata kuliah. Karena model ini cukup banyak. Berarti kalau tidak semua mata kuliah, spesifiknya yang kompatibel untuk metode yang Bapak temukan ini mata kuliah apa saja, Pak? Ini kan artinya nanti kan pengerasan jalan. Iya, oke. Ini kan saya cobakan di mata kuliah saya. S2 saya adalah keahliannya adalah perkerasan jalan, ya kan? Maka itu kita coba supaya linear dia kan. Maksudnya adalah mata kuliah yang spesifik itu ada teori, ada praktek. I see. Ya kan? Ada di lapangan. Setelah mereka anak-anak ini ke lapangan kan dapat data. Mereka harus presentasikan kan. Presentasikan itu setnya adalah di kelompok ahli tadi. Mereka harus diskusi sama teman-teman yang didampingi oleh supervisor. Kita nggak nyebut dosen. Supervisor ya? Supervisor. Oke Pak, menarik Pak. Ya. Sedikit melenceng ya Pak, mohon izin sedikit melenceng. Iya, nggak apa. Kalau kita bicara vokasi itu kan luas ya. Vokasi untuk di institusi perguruan tinggi dan vokasi di pendidikan menengah gitu. Betul. Kira-kira ini Pak. Iya. Metode yang sama ini mungkin nggak diaplikasikan di vokasi pendidikan menengah gitu? Mungkin saja, karena model ini kan bukan artinya membatasi terhadap usia. Mengapa tidak? Di SMA mereka kan udah remaja menuju dewasa. Betul. Pasti mereka 75% bisa mandiri untuk belajar kan. Ya. Lain hal kalau di SMP itu mungkin masih 50-50 lah. 50% orang tua, 50% siswa kan. Tapi kalau di SMA mereka kan harus mandiri. Apalagi mereka di vokasi di SMK. Iya. Karena definisi vokasi adalah proses belajar yang mereka ikuti untuk menyiapkan mereka masuk ke lapangan kerja. Tujuannya ke sana. Berarti mungkin ya untuk di SMK ya? Maybe ya. Iya. Oh, oke Pak. Iya. Berbicara mengenai pendidikan, sekarang Bapak sudah doktor itu. Iya. Tentunya sudah banyak tahapan proses yang Bapak lalui ini. Mudah-mudahan tahapan ini bisa juga jadi inspirasi nih bagi kami-kami yang muda-muda sekarang kan. Harus ya. Harus. Muda-muda yang sekarang. Kalau dulu pinginnya S1 mah udah keren gitu ya. S1 udah keren, habis itu muncul S2. Sekarang doktor sekarang gitu. Jadi cerita sedikit Pak. Ini Bapak dulu dari dari pendidikan dasar lah gitu. Mula-mulanya gimana itu Pak? Kalau di pendidikan dasar saya di Padang Panjang. Jadi Bapak aslinya mana ini Pak? Padang Panjang, tapi saya aslinya Indonesia loh. Karena ibu saya orang Minang, bapak saya orang Jawa. Oh, blasteran ya? Iya, blasteran. Maka di MIK dia jadi orang Indonesia. Pas kan? Pas kan? Iya, Soekarno-Hatta ya. Oke. Kelahiran Padang Panjang saya. Kelahiran Padang Panjang. Berarti SD di Padang Panjang, SMP di Padang Panjang, SMA di Padang Panjang. SMA berapa Pak? Saya SMA negeri. Waktu itu baru masih satu ya? Masih satu, negeri namanya. Yang sekarang menjadi SMA negeri 1 kan. Pilihan pertama usai menyelesaikan SMA itu kemana waktu itu Pak? Nggak ada kok kepikiran untuk masuk ke teknik. Jadi dulu passionnya apa Pak? Ya artinya pada saat dulu mulai SD, SMP, SMA, melihat kan ya di lingkungan termasuk ibu ngomong, pokoknya jadi insinyur kan gitu. Cuman kan lebih care-nya adalah insinyur pertanian kan. Tahun 70-an, 80-an itu kan ya lebih booming kan yang pertanian. Ya kan? Ya insinyur teknik ini belum dengar lah saya ya. Akhirnya kita gagal nih di Perintis 3, waktu itu kan Perintis 3 tuh. Gagal, kemudian nganggur 1 tahun ya. Nganggur 1 tahun, kemudian ikut tes di Akademi Teknik Padang, cikal bakal dari ITP ini loh. Ya. Tahun? Di tahun 83. 83 Bapak 83. Ya? Kuliahnya belum di sini, masih di Air Hakim, di Pondok. Di Pondok. Iya. Waktu itu masih Akademi Teknik Padang. 83, 86 selesai, cuman harus nunggu wisuda 87. Sebelum wisuda, Pak Zulfa pada saat itu sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknik Padang, yang Akademi Teknik Padang menjadi Sekolah Tinggi Teknik Padang, minta, pokoknya Henry langsung aja S1. Saya bilangin, saya nggak punya duit Pak. Saya bilang, saya mau kerja dulu deh.
Iya, Awak dari kampung kan? Iya, iya. Ya, Orangnya susah ya? Orangnya Hidup susah pasti. Ya. Tapi karena mengapa Pak Zulfa melihat itu, memperhatikan saya mulai di tahun 2 udah jadi asisten. Asisten adalah nothing tulus, bukan masalah honor, bukan. Tapi adalah knowledge. Knowledge ya? Iya, knowledge. Volunteer ya? Yes. Dan pada saat itu saya adalah mengajar asisten sebagai asisten geometrik jalan raya. Nggak tahu saya apakah itu startnya maka selalu kekerasan jalan, nggak tahu ya. Sampai akhirnya S3 tetap mendalami terhadap ilmu kekerasan jalan. Ini menarik bagi kami, Pak. Tadi maunya insinyur pertanian, Iya. lalu nyemplung ke insinyur teknik. Itu fase perubahan itu apa yang terjadi? Apakah waktu itu memang ada keinginan dari diri atau ada letupan dari eksternal atau gimana itu, Pak? Nggak ada, artinya memang mengalir saja. Mengalir gini ya. Saya kan udah off setahun, udah istirahat setahun kan. Nganggur, kemudian ikut lagi tes, tetap ngambil pertanian gagal kan. Ya. Orang tua laki-laki tentara. Waktu itu baca koran semangat nih. Waktu itu zamannya koran semangat, ya kan. Ada pengumuman untuk pendaftaran di Akademi Teknik Padang. Ngomong sama ibu. Apa kata ibu? Saya nggak punya duit untuk nguliahin katanya. Tapi kalau mau uang kuliah nanti saya cariin mau utang seperti apa. Yang penting kamu ngomong 3 bulan sebelum bayar uang kuliah. Tapi biaya hidup saya kasih 1 bulan 20.000. Pada saat itu 10.000 udah untuk satu tempat tidur kalau kita kos. Tinggal 10.000 untuk biaya hidup. Maka pada akhirnya waktu saya kuliah, saya ya numpang sama teman waktu sama SMP dulu aja. Kebetulan sama. Dia, numpang di? Hah? Numpangnya di mana? Di Perumdam gitu. Wirasakti 3, ya kan. Cuman 6 bulan. Karena teman nggak mau belajar, saya tetap belajar. Teman-teman datang ke rumah, karena niat dari kampung harus juara 1. Tekadnya harus juara 1 di kelas. Gimana caranya pokoknya juara 1. Tapi organisasi tetap jalan. Nah, itu kerennya. Gaul dong. Gaul pintar lagi ya. Hah? Gaul dan pintar. Ya pintar itu karena kita asah aja sih. Definisi. Nggak ada kok orang yang bodoh. Tapi kalau mau rajin pasti pintar dong. Konsep Bapak seperti itu? Iya. Orang rajin pasti pintar. Berarti semua orang pintar? Pintar. Kerajinannya yang beda? Kerajinannya yang beda. Semua manusia dilahirkan adalah pintar. Cuman cara ngasahnya aja beda kan. Nggak ada kok yang bodoh. Saya ngajar di kelas selalu saya ngomong, lu pinter lu seluruhnya. Tinggal tekad lu mau nyelesain kuliah. Kalau malas sih pasti bodoh. Nggak mau baca gimana mau pinter. Bapak masuk ke sini. Iya. S2, sekarang sudah jadi dokter. Artinya banyak menghabiskan waktu di kampus ini dan akhirnya mengabdi di sini. Bagaimana rasanya, Pak? Sebentar saya jawab dulu. Menghabiskan waktu banyak di sini sebetulnya tidak juga. Saya sebagai praktisi ya juga kok. Banyak di luar juga ya? Di konsultan ada juga. Ya, sekarang bicara secara akademisi gitu. Oke, secara akademisi melihat adalah S1, S2. S2 dulu di UGM. Ini cerita S2 dulu ya. Oh, keren. Saya diangkat Pak Zulfa kepala BAU di tahun 97. Ya, saya bilang ke Pak Zulfa, saya bisa bantu Bapak paling lama 2 tahun, karena saya udah niat untuk sekolah. Bapak nggak kasih beasiswa, tetap saya sekolah. Saya jual mobil jelek saya itu, ya saya nanti gimana caranya lah di sana. Yang penting saya udah S2. Ya pokok bantulah saya dulu, kata Pak Ketua Pengurus ini kan. Saya bantu sampai tahun 99. 99 saya minta izin tes di UGM, lulus. Minta izin, nggak boleh sama Pak Zulfa. Diuji saya kan. Nggak bisa karena ITP perlu, STTP perlu pahen katanya. Kalau seperti itu, ambo bela sekolah dulu Pak. Dapat igiana beasiswa ambo Pak isunya. Akhirnya dikasih beasiswa, berangkat kan. Berangkat di sana saya boyong anak saya, istri saya kuliah 1,5 tahun. Karena memang itu aja kan, fokus itu aja, targetnya cepat ya 1,5 tahun selesai. Kemudian pulang. Pulang lapor lagi ke Pak Zulfa. Nah, lapor ke Pak Zulfa, ini sedikit melenceng jawaban saya. Waktu saya di kepala BAU, hampir tiap bulan karyawan sama dosen tuh minjem duit untuk kontrak rumah. Ya, ini kan beda lagi jawaban saya. Iya, apa-apa. Setelah saya pulang, saya bilang ke Pak Zulfa, Pak izin Pak, kita bikin rumah bareng-bareng yuk.
orientasi saya bukan bisnis, tapi orientednya adalah sosial. Baca ruhnya, kata Pak Zulfa. Ntar saya pinjam ke yayasan duitnya. Cuman mudah-mudahan yayasan maunya nanti nyicil teman-teman ini tanpa bunga. Saya cari lahan, dapatlah lahan yang rumah sekarang itu. Harganya pada saat itu mungkin rezeki ITP ya, hanya 17.500 1 meter persegi. Tahun? Tahun 2001 pas saya pulang. Terus saya bikin kapling jadi 50 unit, satu kapling 150, 10 kali 15, kemudian rumah tipe 36 layak uni. Harga jualannya 30 juta. Teman-teman bayar DP 10 juta, yang 20 juta saya pinjemin ke yayasan. Dan hanya waktu 6 tahun ya bisa selesai lah lunas. Termasuk saya nyicil. Saya ngambil satu, ikut nyicil. Itu prestasi. Iya. Sangat prestasi. Karena obsesinya waktu saya pergi sekolah masih ngontrak. Gitu. Anak udah mulai mau SMP. Selesai kan, kemudian S2 ini yang panjang gitu loh. S3 yang panjang. Mengapa panjang? Karena saya udah jabat rektor 2011 kan. 2013 saya kuliah. Nah. Panjang kan? Panjang. Nah, panjangnya sebetulnya kuliahnya nggak berapa sih. Cuman cutinya yang banyak. Mengapa cuti? Target pertama di periode 1 saya rektor 2011-2015. Pada saat itu dari 9 prodi hanya 1 yang akreditasi B. Dengan jumlah mahasiswa hanya 947 orang. Sementara di dalam presentasi saya, kedua-duanya saya akan sampaikan di akhir periode 1 ini selesai nih akreditasi menjadi B seluruhnya. Dengan jumlah mahasiswa, saya hitung-hitung kalau 4 tahun itu bisa 2000-an lah. Nah, 2000-an berarti kan 500 per tahun kan? Ya. Sekali 4 berarti 2000. Alhamdulillah itu kedua-duanya tercapai. Itu salah satu maka agak terlambat. Di periode kedua, untuk mencoba go internasional, membawa ITP ini secara nasional. Maka kita mulai dengan seminar internasional pertama tahun 2016. Mengundang 5 negara. Pada saat itu UNAN Fakultas Teknik belum ada loh seminar internasionalnya. Kita duluan. Kita merintis ya. Prestasi mengapa menjadi 3 periode. Di akhir periode kedua itu prestasinya adalah saya coba masukin proposal untuk pembangunan Rusunawa di kampus 2. Kebetulan Pak Klawi ini kan pernah di Padang. Yang Pak Dirjen Penyediaan Perumahan ini dulu terakhir dia adalah Kepala Dinas PSDA. Tapi awalnya dia adalah di pesisir selatan. Di tahun 96, di tahun 94 sampai 98, saya ikut gabung sama Pak Klawi sebagai konsultan. Temenan lah. Nah, dengan ada masuk proposal, saya mungkin kalau Pak Klawi lupa saya ingatin, Pak kita sama lo. Sama-sama miskin dulu di pesisir selatan. Saya bilang, wah ngakak dia. Wah, ingat ya? Pak Rektor. Ini loh Pak, tolong proposal Pak. Awalnya ditolak Pak. Mohon Pak, ini adalah prestasi untuk ITP loh Pak. Kemudian bulan Juli bilang stafnya, Pak coba lihat di internet yang untuk penyediaan perumahan ada nama ITP nggak? Muncul nama ITP. Diundang saya di Surabaya, tanda tangan kontrak. Sekarang lagi dibangun tuh Pak. Mudah-mudahan 2021. Kalau Bapak 3 periode artinya Bapak kan melalui berbagai masa artinya. Dari mulai kalau kita sebut beginnernya, mediannya, kemudian advance-nya Bapak lewati gitu. Dan Bapak sukses gitu. Nah, kalau kita berbicara secara strategi tentu banyak strategi. Langkah-langkah yang diambil kampus itu banyak. Namun kita bicara dari sisi secara personal ya. Contoh seperti tadi. Ada pendekatan personal, kemudian ada brave, keberanian, intuisi. Gitu. Bagaimana cara membangkitkan passion yang seperti itu, Pak? Karena sama seperti tadi Bapak bilang tadi, semua orang pintar loh. Iya kan? Semua orang pintar loh. Tapi yang rajin nggak seberapa gitu. Benar. Nah, manajemen dirinya gitu, Pak. Ini sederhana loh. Jawabannya sangat sederhana. Siap. Nothing tulus, Pak. Hidup ini harus ikhlas kita Pak. Kalau orientasinya money kita gagal Pak. Gagal ya? Gagal Pak. Tapi itu akan ngikut loh Pak, yakin lah. Itu bonus ya? Bonus.
Maka ya yang jelas adalah pertama tentu kita punya visi kan. Oke, Visi ya. Ha. Kemudian kita harus konsisten Pak. Yang perlu hati-hati, tanda kutip Pak, kita pimpinannya. Gak usah didengar kiri kanan Pak. Karena kita artis Pak, pasti yang jelek aja yang dibilang orang kan di bawah. Kita di sorotan ya? Iya, saya nggak pernah dengar tuh Pak. Walaupun ada yang bisikin kiri kanan, masa bodoh, gua nggak itu sih. Kemudian terhadap yayasan saya hormat Pak. Bukan menjilat loh Pak, hormat. Different ya? Beda ya? Beda Pak. Beda. Nothing tulus. Nothing tulus Pak. Ya ke bawah kita tetap, mari sama-sama. Tetap memotivasi. Kebersamaan nomor satu. Saya bukan pimpinan, lu bukan anak buah saya. Kita mitra. Tapi apakah nothing tulus cukup tanpa ambisi, Pak? Ya ambisi pasti dong. Tapi nggak boleh ambisius loh. Nggak boleh ambisius. Ini agak filosofi loh jawabannya. Iya nggak apa-apa. Soalnya kalau tanpa ambisi kita tidak. Iya harus. Nggak punya effort kan? Pasti. Ambisi pasti dong. Pak Hendri Novrianto orang semangat dong. Ambisi yang dihiasi oleh nothing tulus. Iya. Sekarang ITP udah keren ini. Bahkan bisa melampaui capaian-capaian negeri yang belum pernah melakukan ITP duluan. Nah, Iya. Itu Bapak nggak puas itu? Bukan nggak puas. Ingin lagi lebih? Bukan ingin. Cuman targetnya belum sampai. Saya akan membawa ITP ini adalah World Class University. World Class? WCU. WCU di 2040. Persiapannya adalah di periode ketiga saya. Saya nggak mungkin periode keempat. Diberi pun saya nggak mau Pak. Disuruh lagi nggak mau Pak. Cukup. Enough. Yes. Karena ya kasihan kan teman-teman yang di bawah yang kita kaderkan. Maka ini adalah era pengkaderan nih Pak. Kalau setelah ini pimpinannya gagal, berarti saya gagal Pak. Karena yang kader Bapak. Ini menarik Pak, World Class University. What is the requirement for World Class University? Apa sih Pak? Standarnya itu, syarat-syaratnya bisa menjadi World Class ini? Ini baru keren ini ITP ini kalau World Class ini kan? Ya standarnya bukan minimal sih. Perguruan tinggi. Setelah saya pergi ke Jepang, ke Belanda, sama ke Jerman ya. Saya lihat mereka itu adalah sangat profesional dosen tuh Pak. Dia bisa mengkombinasikan antara dia sebagai dosen memberikan pembelajaran di kelas, kemudian pada saat dia jadi researcher atau adalah peneliti, dan pada saat dia mengabdi ke masyarakat yang disebut dengan pengabdian masyarakat. Mereka kok bisa? Kita mengapa tidak? Maka di periode saya sampai 2024 ini adalah fondasi untuk masuk ke WCU. 2025 udah WCU loh Pak. Artinya 50% dosen ITP harus ada menulis di jurnal internasional. Dan standar yang di Badan Akreditasi Nasional salah satunya itu. Semakin banyak nih dosen ITP ini menulis di jurnal internasional. Ya. Yakin nggak Bapak bahasa 9 prodi yang ada sekarang bisa akreditasinya A Pak? Karena doktornya nambah terus nih loh Pak. Sekarang doktor udah 15. Siap. Dengan saya jadi dokter sekarang, seperti yang Bapak sampaikan tadi, adik-adik atau anak lah, seusia sama anak saya kan. Saya kan gampang ngomongnya. Lu kapan dokternya? Gua udah dokter, walaupun udah tua nih. Iya, udah tua gini dokter lah. Siapa seperti tadi ada kaprodi elektro, Pak selamat ya Pak. Iya. Andi kapan berangkat? Tahun depan Pak, kalau nggak ke Jepang ke Arab Saudi. Mantap. Keren. Itu. Dan kita yakin sih, ITP ini di 2040 itu ya beda-beda tipis lah sama ITB gitu loh. Cuman dia negeri, kita swasta, itu aja Pak. Sumber dananya yang beda. Tapi masalah mutu sekarang sama kok. Kompetisinya sama. Ya, kalau kita bicara world class, tentunya dosen-dosen kita juga harus bisa world language berarti kan? Language English good. Ya, harus dong. Ya. Mas ya? Harus. Dan sekarang pun saya ngomong, bahasa Inggris itu kita nggak perlu malu sih. Yang sangat penting adalah bukan kitanya. Pada saat kita ngomong sama orang itu, yang penting kan ngerti orangnya. Ngerti nggak? Saya bawa guyon. Saya ketemu nih, pada saat saya korapa ketemu sama bule. Le Pak tahu di kopi tihwa. Saya liatin dolar rupiah saya nganggu.
Yes, kan ngerti dia tuh. Kan ngerti dia tuh bahasa Minang, ngerti dia bahasa tuh. Inggris Enggak, bahasa Minang itu. Saya candain ada Pak Firman yang dari Belanda. Pak, dengan bahasa Minang ini pasti ngerti nih teman kita nih. Nah, saya keluarin uang 10.000 kan. Nah, Pak, celik apa Pak? Kepitu ya. Yes. Kalau uang macam Pak. Yang itu guyon aja sih, supaya teman-teman yang lain bersemangat begitu. Enggak bahasa ibu kita biasa aja kok salah. Oh iya, fine, nggak apa-apa. Sekarang ada berapa dosen kita semua, Pak? Di 90, Pak. 90. Nah, kira-kira udah persentase buat bahasa Inggrisnya udah berapa persen tuh kira-kira? Ini kan 2025 dekat nih lagi. Iya. Udah 50% kan? 50%. Iya, yang 15 kan udah doktor, ya. Dokter oke lah, bahasa Inggrisnya oke lah. Kita anggaplah bahasa Inggris pasaran ya. Iya. Oke. Tapi yang S2 pun, yang magister pun udah banyak kok bagus bahasa Inggrisnya. Cuman kan mereka aja yang belum berani untuk. Nah, saya bilangin gini ya, pergilah sekolah, masalahnya nanti ada aja yang bantu kok. Nah sekarang setelah saya selesai, kan hari Senin kemarin sidang tuh, hari Selasa datang nih ke ruangannya atau sebelah. Pak, Ambo sekolah le Pak, Ambo sekolah le Pak, Ambo sekolah. Oh berarti nunggu Ambo dokter lihat. Lecutannya luar biasa ya? Oh luar biasa Pak. Tapi untuk mendapatkan luar biasa juga Pak. Iya. Nah, Bapak sampai pada titik sekarang tentunya ada pelajaran-pelajaran hidup yang Bapak ambil. Baik pengalaman diri pribadi atau pengalaman orang lain. Nah, pengalaman orang lain, siapa sih yang Bapak contoh gitu? Ibu. Apa pelajaran dari ibu, Pak? Dari ibu nih gini deh. Saya dari SD diajar untuk selalu jadi ketua. Jadi leader dari kecil. Kalau nggak jadi ketua kelas, ibu saya datang menghadap kepala sekolah. Dan ibu saya ngomong ke saya, Henry nggak perlu juara, tapi harus ketua. Tapi pada saatnya saya harus juara juga. Tapi yang ketuanya nomor 1. Di SD itu pernah kelas 4 saya nggak jadi ketua kelas, ibu saya datang ngadap kepala sekolah. Komplain ke kepala sekolah? Iya. Kemudian kelas 5 sama kelas 6 saya harus jadi komandan upacara hari Senin. Kalau enggak komandan upacara, ibu saya datang ke sekolah. Asumsinya apa itu, Pak? Saya nggak pernah dimaknai bahasa besok mau jadi pemimpin, nggak pernah. Cuman ibu saya selalu ngomong, Henry nggak boleh takut sama siapapun. Takut ke yang satu. Contoh sederhana gini ya, kita pasti pernah berbuat salah pada saat kita sekolah, benar kan Pak? Benar kan Dek? Ini kita salah, kemudian dapat panggilan untuk menghadap ke kepala sekolah. Cemas nggak kita? Pasti cemas. Di sana ibu saya suruh, Henry tidur, besok yang akan ditanya nggak sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Tidur aja. Yang penting Henry besok ngadap sopan, siap salah. Kenyataannya kan memang seperti itu kan. Apun ado dalam kapal luar, enggak seperti itu orang mau nanya kan. Sampai SMP, saya masuk SMP, enggak jadi ketua kelas 1 SMP, ibu saya datang ke kepala sekolah SMP. Hanya sampai SMP aja, SMA saya udah bisa sendirilah. Dan pada akhirnya sampai saya S2, sampai S3, saya adalah ketua kelas. Otomatis. Yeah. Orang lihat saya aja, Pak Enso jadi ketua katanya. Nggak tahu saya, waktu saya di Jogja gitu juga. Yeah, kita kan gabung semua. Kaderisasi ketua kelasnya udah lama oleh Ibu kan. Itu, ya pedoman itu. Dan nggak boleh ngomong capek, nggak boleh ngomong lelah. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena saya anak orang yang tertua. Ibu. Padahal papa saya adalah seorang tentara, tetapi masalah kepemimpinan dari ibu. Keberanian dari ibu. Papa malah lebih soft dia, lebih melindungi. Dan setelah di perguruan tinggi, guru saya ada 3. Pak Zulpa itu kemana aja, dia waktu saya di BAU itu kemana aja, mau ke Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dibawa terus. Saya nggak ngerti maksudnya. Pokoknya duduk sebalambo, hendak usah ngecek. Jadi dia rapat tuh kita suruh dengar aja. Satu lagi Pak Masri Usman, sebelum ketua pengurus yayasan sebelum Pak Zulpa, orangnya keras, disiplin, bersih, mejanya aja geser aja seperti ini tahu dia.
Tapi saya juga kena marah. Ruangan sebelah, saya di bawah. Tiap kemari yang dipanggil Henry. Dia pendek, rapi, Pak. Tagak pinggang. Pakai itu kain beri itu Pak. Nah, saat turun tuh karyawan dosenku takui, Pak. Terus pertanyaan pertama ke Sapam pasti itu, masih Hen. Untuk dimarahin, Pak. Cuman orangnya marah di awal, baik di akhir, Pak. Tentu saya tunggu aja baik akhirnya kan. Siapa? Yang satu lagi adalah promotor saya sekarang, Pak Jalius. Dia adalah ketua pembina di sini nih, Pak. Pak Jalius itu adalah orang filosofi vokasi, Pak. Dan orang yang tidak lulus mahasiswanya, Pak. Lulus seluruhnya. Saya bilang ke Pak Jalius, kok seperti itu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada orang yang bodoh. Itu prinsip Pak Jalius. Kan motivasi di sana. Ya. 3 itu, Pak. Ibu nomor 1 ya? Ibu nomor 1, Pak. Number 1. The first. Ibu masih hidup, Pak? Enggak, Pak. Udah 2016. 2016. Sorry. Kalau sekarang mahasiswa ini nonton ini, mahasiswa Bapak ini nonton ini. Apa yang Bapak sampaikan sama mahasiswa sekarang? Saya ngomong ke mahasiswa, yang paling penting itu adalah you berani sebenarnya. Ini bisa kita isi dengan apa, Mbak Google, Tanti Google kan. Betul kan? Pengetahuan kan. Knowledge itu kan bisa diisi dengan apa aja. Tapi yang karakter tidak bisa diisi. Itu memang harus kita yang memanggil. Kita yang mencari. Salah satunya apa? Leadership. Syarat leadership apa? Berani kan. Maka di kelas, kalau pada saat kooperatif, anak harus ngomong seluruhnya. Harus ngomong. Saya paksa. Kalau nggak ngomong, kita 3 bulan ya di kelas ini sebenarnya. Saya paksa ngomong. Karena modalnya nanti di luar itu adalah komunikasi ya. 70% keberhasilan dari bibir loh. Bukan dari sini. Harus ngomong sih. Jadi dibikin seru aja ngajarnya. Anak-anak pasti nunggu saya. Kalau saya nggak masuk, mereka datang ke ruangannya. Pak, bilu aku lihat. Tunggu lu kok tamu ada aja. Kok nggak ganti kok. Ke lapangan pun saya seperti teman. Saya bukan orang tua kalian, tapi teman kalian ya. Oke ya. Ini mungkin lebih walaupun sungai bola putih kan itu bedanya. Sekarang momennya 25 November kan Hari Guru, Pak. Kalau tadi itu kan Bapak bercerita perjalanan hidup, bisa di-share lah buat mahasiswa yang muda-muda sekarang. Buat guru, Pak. Karena Bapak sukses ini kan produk dari guru ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada guru? Yang perlu saya sampaikan sederhana kok. Belajar, mengajar, pembelajaran. Mengajar, belajar, pembelajaran dari hati. Dari hati. Sincerely. Kalau ngajar sama hati kita ke anak tuh. Nangis anak tuh bisa, Pak. Sampai ke hati ya. Pak, ambo masuk aja Pak 3 kalinya Pak. Orang 6 kali. Masuk sana. Enggak masuknya enggak masalah. Ada enggak muatan motivasi di sana? Ada. Kenapa anak diajar takut? Bangga diajar. Bapak tahu enggak anak saya siapa? Tahu. Sama kok. 11-12 wajahnya. Itu dia ke leadershipnya sama, Pak. Karena di rumah saya memang ngajar ke anak sambil jalan sama mobil. Yang paling penting itu, Bang, Abang ada bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut cara berpikir Abang. Dari kecil panggil Abang, dia ke dirinya Abang juga. Kadang-kadang tos seperti anak muda, tos ya oke. Kalau Abang salah, Abang harus berani ngakui kaya enak. Siap. Jadi dia kalau lapor, ya salahnya dilaporin, benernya dilaporin juga. Apa kerja di luar pun dilaporin semua. Itu yang praktiko. Sampai saya nanya macam-macam, dia jawab. Kejujuran. Hati. Dari hati sampai ke hati ya Pak. Thank you Pak. Sangat personal berbicara kita Pak. Thank you. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Dusun Anak Minang 1 sangat inspiratif, sangat menyentuh.
Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.